Assalamualaikum, hai kenalin nama aku Nazia Gevira Nurfarihah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B. Hai sobat viewers, dalam Al-Quran dijelaskan terdapat 4 kisah yang menjelaskan tentang macam sifat dan sikap orang tua. Yang pertama ada kisah Nabi Nuh dan istrinya. Dalam sebuah cerita bahwa Nabi Nuh adalah ayah yang soleh sedangkan sang ibu adalah kafir. Pasangan orang tua seperti Nabi Nuh dan istrinya menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam hal keimanan meskipun mereka hidup bersama dalam satu rumah tangga. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini dalam hal berumah tangga, hubungan yang rapuh, ikatan pernikahan yang tidak dilandasi dengan keimanan yang sama akan rapuh di hadapan ujian bahkan dapat merubah menjadi permusuhan. Yang kedua ada kisah Firaun dan istrinya. Dalam sebuah kisah, perbedaan mencolok antara Firaun dan istrinya Asia memberikan pelajaran penting dari Al-Quran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam beriman dan mendidik anak. Sebagai sosok suami, Firaun sering menyiksa Asia karena keteguhan Asia dalam memegang agamanya dan tidak mau mengikuti apa yang suaminya yakin. Akan tetapi, Asia tidak pernah membalas perbuatan suaminya itu. Sedangkan dalam perannya sebagai ayah angkat bagi Nabi Musa, ia gagal mendidik Nabi Musa untuk mengikuti jalannya yang berakhir dengan Musa menjadi utusan Allah yang menentangnya. Dalam kisah ini, peran orang tua yang berbeda. Seorang anak dapat diasuh oleh dua orang yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan. Dalam kasus ini, keteguhan iman Asyah lah yang bisa memainkan peran kunci dalam keselamatan Nabi Musa. Selanjutnya ada kisah Nabi Ibrahim dan istrinya. Dari kisah Nabi Ibrahim, kita dapat melihat dua jenis hubungan orang tua yang berbeda yang memberikan pelajaran berharga dalam Al-Quran. Istrinya Sarah dan Hajar yang soleha. Sarah dan Hajar adalah orang tua yang beriman dan sangat sabar. Sarah, istri yang setia. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim dan seorang wanita yang soleha. Awalnya ia tidak memiliki anak dan menganjurkan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Meskipun diuji dengan penantian panjang untuk memiliki keturunan, Sarah tetap sabar dan beriman. Allah kemudian memberinya karunia dengan kelahiran Ishak pada usia tuanya. Siti Hajar. Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim yang diserahkan Sarah karena Sarah belum memiliki anak. Ia adalah seorang wanita yang teguh imannya dan sangat patuh kepada Allah. Hajar diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di padang pasir tandus bersama putranya Ismail. Ketika persediaan mereka habis, ia berbolak-balik antara bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah ini adalah Ibrahim membangun keluarga yang kuat berdasarkan keimanan dengan Sarah dan Hajar, meskipun terdapat perbedaan dalam hubungan awal mereka. Kesabaran dan ketekunan kedua istri Ibrahim menunjukkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, termasuk penantian panjang akan keturunan bagi Sarah dan pengobaran di padang pasir bagi Hajar. Dan kisah ini mengajarkan bahwa orang tua yang soleh dan soleha akan berusaha keras untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman dan selalu berpegang teguh pada janji-janji Allah. Selanjutnya ada kisah Abu Lahab dan istrinya. Dalam kisah Abu Lahab dan istrinya Ummul Jamil, Al-Quran memberikan pelajaran tentang orang tua yang memilih jalan kegelapan dan menentang kebenaran. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam mengenai beberapa hal.
kekuatan kebersamaan dalam keburukan itu sama dengan kesamaan pandangan dalam menentang kebenaran dapat memperkuat niat jahat. Abu Lahab dan Ummu Jamil bahu-membahu dalam menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Dalam kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peran dan hubungan orang tua yang sehat akan menghasilkan kekuatan dalam sebuah rumah tangganya, dan juga dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak akan menimbulkan ketraumaan kepada anak-anaknya. Begitulah cerita 4 macam orang tua dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf ya kalau ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.